Halo gengs, selamat siang, siang jelang siang banget ya, pagi jelang siang. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Ini ternyata, bentar ya. Eh, saya bersihin dulu sekejap. Ternyata banyak teman ala-ala yang ya mungkin nggak cuma teman tapi yang terpapar di luar sana pakai alat yang saya punya ini. Ternyata banyak juga yang ikutin pakai alat-alat gini ya, walaupun mereknya beda-beda. Oke, jadi kalau beberapa teman ala-ala bertanya, bang, cara penggunaan yang ideal gimana sih gitu ya alat ini. Beberapa minta saya compare si Sera sama si Autin sama satu lagi apa, IKP. Wah, berarti saya mesti beli banyak dong. Sementara kan saya basicnya bukan tukang review alat, tapi lebih ke ngopi di rumah dengan alat yang saya punya, tempatnya itu ya. Jadi agak sebenarnya termasuk males juga nge-review alat, karena kalau alat tuh balik ke kopinya lagi. Jadi kalau kalian pakai alat ini tapi kopinya robusta atau kopinya asalan, ya dia akan rasanya asalan juga. Jadi kalau ajaran ala-ala adalah basic green bean-nya dulu, habis itu baru ke basic roasted bean-nya ya, habis itu alat follow. Nah, tapi karena saya udah beli dan beberapa ternyata terinfluence dalam tanda kutip, melihat saya menggunakan ini nampaknya cukup menarik gitu ya. Simple, bisa dibawa kemana-mana, sekali ngecas selesai, habis itu nanti dipakai beberapa kali dicas lagi. Emang kalau bisa dibilang si MHW ini walaupun ada di IKP atau di Autin atau di Sera ya, atau di beberapa merek yang bisa dibilang generik, sebenarnya kalau temen ala-ala explore brand-brand Cina, kalian bisa beli jam lumba dalam jumlah besar dan kalian bisa branding sendiri. Nah, kita nggak akan bahas itu, tapi saya akan bahas cara, karena beberapa ternyata banyak yang agak merasa kayak kok nggak maksimal ya gitu. Nah, saya sebenarnya kalau kalian lihat range ini basketnya banyak banget, yang sebenarnya basic basketnya si Flare 58, tapi bisa apply ke sini. Nah, tapi kalian pasti punya hanya, atau kalian ternyata cuma punya bawaan gitu ya si basketnya, maka saya akan ngasih guide, arahan atau panduan lah ya, kurang lebih menggunakan basket yang bawaannya aja. Nah, tetapi teman-teman, kalian mesti perhatikan juga roasted bean-nya. Tapi kalau saran saya memang kalau udah alatnya kayak gini, sebaiknya cari roasted bean yang proper aja, jangan asal. Kayak kemarin saya ngopi di Pluit, itu zong banget, kedai kopinya keren, mau present ke klien di daerah Pluit. Grindernya Malkonak, espresso mesinnya Lamar, Ron kalau saya cek harga 300 juta. Tapi kopinya nggak bisa saya minum, totally parah banget. Jadi sekali lagi, alat mahal ratusan juta nggak bisa menjamin grade kopi yang enak kalau memang basic green bean-nya atau roasted bean-nya memang ngaco ya. Jadi kalau saya, ketika alat udah 300 juta, grinder udah 80 jutaan, itu kan round 80 jutaan si Malkonak itu ya. Ya paling murah 50 juta deh gitu ya, second misalkan ya. Yang murahnya yang mahalnya 70 berapa gitu yang ini. Terus mesinnya mahal banget itu, Lamar apa Strada ya, Lamar Strada something, kalau saya cek 300 jutaan lebih. Jadi kalau udah pakai mesin mahal, ya udah binnya jangan nanggung gitu ya, dan jualnya juga jangan 20.000, mendingan agak mahalan dikit dan bisa minum. Tapi ya sekali lagi, gak semua target marketnya mikirin kopi enak, target marketnya mikirin yang penting kopi. Nah,
teman-teman kalau udah pakai alat ini jangan yang penting kopi. Oke, saya akan kasih contoh beberapa bin yang saya punya. Ini saya punya Peru dari teman ala-ala di Bandung, Koko Samuel. Ini sama satu lagi green size, itu ngaruh ya. Green size roasted bean ini enak aromanya si Peru nih. Walaupun ini was soalnya ya, was kan ini enak. Jadi lihat dulu, ini medium kalau buat saya, medium dark lah. Terus kalau ini di kategorinya kalau saya udah agak dark nih ya. Ini Papua saya roasting buat espresso roast. Buat espresso roast tapi latte base. Oke, ingat ya. Espresso roast, espresso latte base, espresso omni roast buat saya mempengaruhi green size di sini dengan basket yang ini. Basket bawaan basicnya ya. Saya akan kasih contoh menggunakan roasted bean yang saya punya. Ini Thailand espresso roast. Espresso roast ini kategorinya omni roast. Jadi kalau kalian lihat range coloringnya ini memang agak mengecewakan sedikit beannya. Kalau buat saya makanya nggak saya rilis. Bean yang kurang menarik buat saya nggak akan saya rilis. Oke, paling nanti kalau ada teman ala-ala pesen bean yang lainnya, ini akan saya jadiin bonus aja. Ini salah satu contoh saya pakai bean yang kurang menarik, tapi kita akan kasih kasih contoh green size-nya, terus roastingan gramasinya kayak apa ya. Oke, bean emang kurang. Ini saya sortasinya lumayan PR. Nah, kalau tergantung nih kalian pakai grindernya apa nih. Saya pakai karena One Espresso udah nggak bisa saya pakai, belum saya benerin juga. Saya pakai Kinu. Jadi kalau di Kinu, teman-teman, ini patokan dulu ya. Saya nggak main klik karena paling ribet. Dari zamannya One Espresso saya nggak main klik, saya mainnya number. Jadi torch circle. Saya bikin 18 gram dulu ya. Ini ingat ya, ini omni roast. Omni roast tuh emang kalian jangan expect juga biasanya. Saya tambahin 2 biji. Biasanya emang nggak setebal kalau kalian espresso roast kayak ini. Nah ini bisa thick body gitu ya, si thick crema. Kita akan coba yang ini dulu ya. Tadi saya ngomong apa ya? Lupa. Nih. Oke, jadi kalau di Kinu saya bilangnya circle 1 plus 2. Nah, paling gampang lah ya ngomongnya. Kata orang jangan diketok-ketok, daripada berantakan. Pas kita cabut, kita ketok-ketok aja ya, gang. Oke. Nanti akan saya showing green size-nya ya. Nah, beda roasted level roastingan itu beda green size teman-teman. Kalau di sini ya, even di sini juga beda banget. Jadi makin dark roast biasanya kalau makin kalian halus itu makin susah diekstraksi. Jadi ya mesti adjustable, apalagi basket saya kan banyak ya. Jadi bin yang beda, green size beda, dengan basket yang beda, semuanya jadi beda ya. Green size
saya kurang lebih di sini. Kelihatan nggak? Segini. Oke, ini kategorinya Omni Rose, yang lebih dekat ke sebenarnya ke filter ya. Jadi dari sisi kalau kalian bikin hot latte, dia nggak se-rich yang Peru atau si Papua Nugini. Tapi kalau dibikin espresso aja oke. Espresso ya, es minum gitu ya. Oke, kalian tutup. Lalu saya kasih airnya sekitar 70 aja, kalian penuhin. Bukan kalian penuhin ya, maksudnya di batas 70. Oke. 18, 70 biasa nanti yieldnya round berapa ya? Sekitar 30 lah. Oke. Selesai. Hasilnya buat saya ini better lah. Espresso yang drinkable ya, kita nggak tahu ya, diaduk aja. Mari kita enjoy teman-teman. Ini Thailand ya. Aromanya jangan ditanya, sangat floral banget. Nice banget buat espresso. Makanya ini kalau dibikin hot latte tuh kayak ngawang dibikin espresso. Gok. Saya sengaja, memang panduannya saya kelarin aja. Biasa di sini baru saya angkat. Tapi tadi memang kita kasih guidance yang general aja buat teman-teman di luar sana. Nice. Kita minum air dulu ya. Astaga, siapa nih ngambil air dingin nggak diisi ulang, cuy? Aku belum ngambil air dingin. Oh, really? Kosong-kosong gini bro, air dingin bro. Kebayang ya, ini kan guide kasar aja. Nanti kalian tinggal, kalau mau, berarti patokannya gini, kalau kalian sama-sama pakai apa nih, sama-sama pakai Kino untuk Omni Rose yang sebenarnya masih bisa dipush ke filter, ya udah kalian di setting circle 1.2 ya. Tapi kalau kalian nanti main di sini di dark roast sih, buat saya ini udah dark roast kategorinya. Di Papua dark roast saya sekarang segimana sih? Segini ya. Ini dark roast kalian mainnya di kalau di Kino di 4. Oke. Kalau kalian main di sini, ini Omni Rose, kalian mainnya di 1
circle di circle 1.3 gitu. Jadi jangan main yang light rose kayak ini. Nah, ini light rose nih, gengs. Ini buat filter. Nah, kalau kalian main di sini, better jangan, kalau saya ya, nggak menyarankan filter base di push ke sini. Kalau di 13 DTR round 13 jangan di push, karena pertama nggak nyaman, kremanya juga nggak akan seperti yang kalian bayangkan, seksi, thick, creamy dan lain-lainnya ya. Oke, habis itu selesai. Hasilnya gampang kan teman-teman di luar sana. Jadi apa sih variabel yang mesti kalian pelajari dari alat di rumah kayak si MHW Espresso ini? Pertama, perhatikan green bean, apa roasted bean, peruntukannya buat apa. Kedua, make sure kalian udah beli alat mahal-mahal, beannya juga jangan yang bercandaan lah, please ya. Make sure beannya yang proper lah. Pertama, proper apa sih? Kalau bisa ya traceability-nya clear gitu ya. Karena ya kalian kan udah beli alat mahal, masa dipus bin abal-abal ya gitu ya. Walaupun ya kata orang, emang apa salahnya punya alat mesin 300 juta, grinder 100 juta, 50 juta, 70 juta, 90 juta, kalau ngebrunya robusta kan suka-suka dia. Iya sih. Tapi ya udahlah ya. Susah kalau kayak gitu tuh di debatnya. Iya sih, suka-suka ya. Sama kayak saya nih. Suka-suka aja ngerosting Geisha pakai goyang Karawang ya juga ya. Jadi itu roasted bean peruntukannya buat apa? Green size. Dari saya kalian perhatikan basket. Kalau pakai basket ini yang general sih. Tapi ketika saya switch ke basket yang ini, nah ini green size mesti saya adjust lagi atau ke sini, ini green size mesti saya adjust lagi gitu. Jadi ya semuanya di adjust. Tapi kalau kalian masih di basic banget gitu ya, mendapatkan alat kremnya yang sesuai dengan ekspektasi kalian, penampilannya, ya udah pahami dulu basicnya pakai si alat ini. Nanti kalau udah khatam, baru kalian kalian explore. Oke, itu aja teman-teman, simple kok kalau buat saya ya. Variabelnya simple, green size, level roastingan, sama basket. Dah itu aja. 18 gram ini bisa di push 20 yang ini dan lain-lainnya. Itu semoga teman-teman di luar sana yang terpengaruh negatif saya beli espresso manual yang bisa dibawa kemana-mana. Even saya kemarin bawa ke Turki, ini enak banget ngopi di Turki. Sebagai culture kopi yang goks, kalau di tradisionalnya kurang menarik. Mereka bikinnya ternyata asal, yang penting ini gimmick aja. Tapi kalau di specialty-nya ya lumayan. Tapi di specialty-nya pun mereka ngebrunya ternyata level pahitnya kalau dikasih 1-5 mereka masih berada di 5, walaupun pakai bin yang mahal ya. Ini yang mahal, tapi mereka memang green size-nya dihalusin supaya ya saya nggak tahu tuh intensinya, mungkin dapat intensitas dan lain-lain. Oke, itu aja teman-teman. Menggunakan alatnya ini emang salah satu alat yang saya bawa kemana-mana. Kemarin bawanya robot, sekarang bawanya ini. Tapi ketika di rumah semuanya harus saling bergantian dipakai. Hari ini siang udah dipakai, nanti biasa sore ini dipakai, terus besoknya ini dipakai, gitu sih, supaya nggak, soalnya kalau alat kayak gini nih kalau nggak dipakai rusak karetnya, jadi mesti dipakai terus. Gitu aja, semoga membantu buat teman-teman di luar sana yang terpengaruh buruk saya
beli alat-alat ginian. Selamat mencoba juga dengan bin-bin, atau kalau kalian kalau kalian merasa mau menyamakan binnya, kalian bisa order bin ala-ala suka-suka. Bisa saya rilis beberapa memang. Nanti tinggal kalian mau apa, nanti saya rilis. Tinggal minta. Ujung-ujungnya jualan. Ciao guys. Selamat explore MHW. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus.